Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vel Oktarisma, NIM 8562936126. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS pada kelas 5 SD bab 2 Harmoni dalam Ekosistem Memakan dan Dimakan. Tujuan kegiatan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. 3. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Rantai makanan. 1. Rumput. Rumput adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. 2. Kelinci. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi dalam rantai makanan ini. Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. 3. Ular. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci, sehingga di rantai makanan ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Contohnya ular sebagai karnivora. Dekomposer. Lalu siapa yang akan memakan ular? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain, sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Membuat rantai makanan. Menurutmu apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Contohnya monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Cobalah kalian membuat rantai makanan dari gambar di bawah ini. Rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Contoh rantai makanan pendek. Rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena ukurannya yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Contoh rantai makanan pendek. Tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah, yaitu tanaman mati, cacing tanah, dan burung. Ekosistem. Dalam ekosistem yang luas seperti hutan, terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses rantai makanan tersebut untuk dalam ekosistem yang memiliki lebih banyak jenis hewan dan tumbuhan? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini, yaitu bunga, semut, kupu-kupu, kumbang, dan laba-laba?
Contoh jaring-jaring makanan, produsen bunga, konsumen tingkat 1 semut, konsumen tingkat 1 kupu-kupu, konsumen tingkat 2 kumbang, konsumen tingkat 2 dan 3 yaitu laba-laba. Kamus kosakata, istilah rantai makanan yang berarti proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Dua, produsen yang berarti penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Tiga, konsumen, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. 4. Dekomposer. Dekomposer adalah makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan dan tumbuhan. 5. Humus. Humus adalah sisa-sisa dari bangkai hewan dan tumbuhan yang sudah terurai. Istilah fitoplankton adalah tumbuhan yang berukuran sangat kecil yang hidup di dalam air. Zooplankton adalah hewan berukuran kecil yang ada di laut. Lamun adalah tumbuhan yang hidup di laut dangkal. Organisme adalah segala jenis makhluk hidup. Jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang berkaitan yang ada pada satu ekosistem yang sama. Rangkuman 1. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. 2. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. 3. Makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. 4. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2 dan seterusnya. 5. Jamur, bakteri dan cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. 6. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.